Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Maria Paulina, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya seorang Romo dari Kongregasi CP, yaitu Romo Heribertus Ferry Monatolas CP yang biasa kita sapa dengan nama Romo Tolas. Halo Romo, apa kabar? Baik Ibu Pauline. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Tolas. Marilah kita buka doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena betapa besar kasih-Mu kepada umat manusia. Engkau senantiasa membimbing umat-Mu di jalan yang benar. Semoga kami tidak menyimpang dari jalan yang telah Kau tunjukkan. Apabila kami berdosa, anugerahkanlah kepada kami rahmat pertobatan dan kekuatan untuk kembali kepadamu sebagai tumpuan hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum kecil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 13 ayat 1 sampai dengan 11. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia bab 13 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah sabda Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan dan ikatkanlah pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang disabdakan Tuhan. Lalu kuikatkan pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah sabda Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, yang sekarang ada pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat, dan sembunyikanlah di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku dan menyembunyikannya di tepi sungai Efrat, sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa lama, bersabdalah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, dan ambillah dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna lagi untuk apapun. Lalu datanglah sabda Tuhan kepadaku. Beginilah sabda Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan sabdaku. Mereka mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan bersujud kepada mereka. Bangsa yang jahat ini akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah dahulu segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang ternama, terpuji
dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Hai umat, engkau telah melalaikan gunung batu yang memperanakan dikau, dan melupakan Allah yang melahirkan dikau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia akan menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan bersabda, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Tolas akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya berragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang marilah sama-sama kita menyimak pembahasan bacaan pertama dulu nih Romo dalam sesi pertama ini. Dari bacaan pertama ini Romo, sebenarnya Nabi Yeremia ingin menyampaikan apa Romo kepada kita semua di sini? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita mendengar dengan baik, menyimak bacaan dari kitab Nabi Yeremia melalui adegan pembelian dan pemakaian ikat pinggang lenan serta penyembunyiannya sampai ikat pinggang itu menjadi lapuk. Yeremia mau menggambarkan sesungguhnya relasi bangsa Israel dengan Allah yang semula begitu baik, begitu erat, begitu intim. Tetapi kemudian menjadi hambar, menjadi retak, menjadi hancur oleh karena kesalahan bangsa itu sendiri. Ya. Bangsa Israel ini akhirnya dianggap tidak berguna oleh kedegilan hati mereka. Ya. Kerap kali mereka menyimpang dari perjanjian dengan Allah, membangkang dan berpaling dari Allah dan menyembah dewa-dewa lain yang sama sekali tidak menyelamatkan mereka. Jadi simbol ikat pinggang merupakan sebenarnya lambang kepemilikan dan kedekatan Allah dengan bangsa Israel itu sendiri. Jadi ikat pinggang yang baru memperlihatkan kondisi Israel yang tak bernoda. Sementara ikat pinggang ini dibiarkan Allah menjadi kotor dan lapuk. Kotor menandakan kegelapan hati bangsa Israel itu sendiri, dan lapuk yang akhirnya menjadi parah, menjadi bangsa itu menjauh dari Tuhan. Nah, ini mau memperlihatkan ketidakmungkinan bangsa ini untuk berbalik kepada Allah oleh karena kedegilan hati mereka. Jadi jika ikat pinggang sudah tidak berguna lagi, ya tidak ada cara lain selain dibuang. Ya. Jadi gambaran umat Israel yang tadinya menjadi bagian dari dari Tuhan ya, Romo. Setelah itu lapuk diibaratkan ya seperti itulah dan tidak akan bisa kembali lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengembalikan kembali ikat pinggang itu seperti semula? Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Rahim sesungguhnya. Berkali-kali bangsa itu membangkang. Berkali-kali bangsa itu menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu berusaha mendekat. Ya. Merangkul mereka, membuat perjanjian-perjanjian yang dimaksudkan agar bangsa itu kembali dan kembali ke jalan kebenaran yang membawa mereka pada keselamatan. Jadi intinya bangsa itu hanya mungkin kembali bila mereka mau bertobat, mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Jika mereka mampu mengikuti jalan itu, tentu Tuhan akan menyelamatkan mereka. Jadi langkah dasarnya itu mengakui kesalahan dan bertobat ya, Romo ya. Tentu. Nah, untuk ini Romo, kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang itu seperti apa Romo? Dengan dari perumpamaan Nabi Yeremia ini. Jadi melalui perumpamaan ini Allah atau sabda Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kehormatan dan kemuliaan bangsa itu sebenarnya akan dipulihkan, akan tetap ada bila mereka tetap melekat kepada Allah itu sendiri. Jadi Allah menegaskan bahwa salah satu dosa utama umat manusia adalah kecongkakan dan kesombongan. Nah, persoalannya adalah manusia kerap kali menganggap diri mereka lebih mampu, lebih terhormat, lebih hebat
Ya. bahkan lebih mampu dari Allah sendiri. Nah, pada akhirnya toh manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, terutama yang mampu mengarahkan hidup manusia kepada kebenaran. Jadi ikat pinggang yang dimaksud ini adalah ikat pinggang kebenaran sesungguhnya. Jadi sangat diperlukan dan selalu kita gunakan untuk menjaga diri dari serangan kekuasaan kegelapan, terutama serangan perang terhadap prinsip-prinsip duniawi, terhadap paham-paham yang menyesatkan, atau semua konsep-konsep yang bertentangan dengan kebenaran Kristus. Jadi ikat pinggang kebenaran adalah satu-satunya kekuatan rohani yang harus dimiliki oleh umat manusia, oleh kita, untuk dapat bertahan dalam keadaan apapun. Karena dunia ini menawarkan berbagai macam kebenarannya sendiri, yang tidak semuanya sejalan dengan kebenaran ilahi. Dunia menawarkan kenyamanannya sendiri, kenikmatannya sendiri, kebahagiaannya sendiri dalam tanda petik, yang belum tentu sama dengan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, bila kita terlepas dari pinggang Allah sendiri, maka kita akan mengalami kehancuran. Jadi itulah gambaran sebenarnya kehidupan anak-anak Tuhan masa kini, bahwa mereka mengenal kebenaran, mereka tahu, tetapi karena kedegilan hati mereka kerap kali jatuh. Jadi bacaan ingin mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah kita menganggap remeh atau menganggap murah keselamatan yang datang dari Allah. Kebenaran yang ada pada kita, jika kita tempatkan di celah-celah kehidupan kita, atau kita tempatkan jauh dari kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menemukan Allah sendiri. Karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bila kita berjalan di jalan itu, hidup dalam kebenaran itu, kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat sebenarnya banyak sekali manusia zaman ini yang keluarga, terutama keluarga zaman ini, yang tidak bisa lagi menasihati anak-anak mereka. Karena contoh hidup orang tua mereka yang sungguh bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Misalnya mereka mengajak anak-anaknya ayo ke gereja, tapi mereka sendiri tidak pernah ke gereja. Mari kita ikut pendalaman kitab suci, tapi mereka sendiri tidak pernah aktif di lingkungan. Jadi kemanakah kebenaran yang mereka terima setiap minggu? Mereka simpan di manakah itu? Sekiranya mereka simpan di celah-celah batu di sungai Efrat, maka akan menjadi lapuk juga. Ya. Jadi itu perumpamaan seperti itu kalau kita refleksikan pada kehidupan sekarang, ya seperti itu ya Romo ya. Jadi bagaimana caranya kita agar punya ada rasa ingin membangkitkan kembali agar iman kita bertumbuh gitu Romo. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti saya katakan tadi bahwa ikat pinggang itu identik dengan kebenaran. Jadi selalu dipakai untuk membentuk iman kepercayaan kita yang membawa kita untuk selalu melakukan kebenaran sebagai salah satu perlengkapan senjata
melawan dunia yang penuh dengan gejolak dan kekuatan-kekuatan jahat ini. Nah, kita akan mampu untuk menghadapi tantangan dunia itu bila kita tetap menggunakan ikat pinggang kebenaran, bukan ikat pinggang imitasi dari kebenaran itu. Sebab seperti kita tahu bahwa dunia kita, sekitar kita, banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa menyesatkan kita untuk seakan-akan kita hidup benar, seakan-akan kita hidup baik. Tetapi sesungguhnya inti dari kehidupan kita kosong. Karena kita tidak pernah menempatkan Allah, menempatkan Kristus dan sabdanya di dalam hati kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus selalu mengingatkan, beriman haruslah diperlengkapi dengan senjata, salah satunya berikatkan pinggang kebenaran. Nah, artinya hiduplah dalam jalan Tuhan, dalam ajaran kasih Tuhan. Niscaya kita akan mampu menghadapi dan menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, ketenangan, dan sampai kepada tujuan yang menyelamatkan. Dan balik lagi ke ini Romo, untuk di bacaan kitab Yeremia ini, mengapa harus dibawa jauh ke sungai Efrat, Romo? Oh ya, baik. Ikat pinggang itu. Sungai Efrat itu melambangkan satu tempat yang jauh, boleh dikatakan. Jadi bila ikat pinggang itu ikat pinggang kebenaran itu disimpan jauh dari sumber kebenaran itu sendiri, bagaimana bisa tetap melekat kepada sumbernya? Dan akhirnya lama-lama ikat pinggang itu akan menjadi hancur, lapuk, dimakan oleh ngengat, dimakan oleh karat. Artinya dimakan oleh berbagai macam kejahatan atau tawaran-tawaran duniawi yang membuat ikat pinggang itu sendiri tidak bisa dipakai lagi. Dan ikat pinggang itu melambangkan bangsa Yehuda dan Israel sesungguhnya. Nah, ketika bangsa itu sudah tercemar oleh keinginan-keinginan duniawi mereka yang menjauhkan mereka dari Allah, maka tidak ada guna lagi sebenarnya mereka selain bertobat. Bisakah kalau saya katakan begini, Romo, seandainya kita sebagai manusia ini yang memang dilahirkan dalam kesucian itu, tapi dalam perjalanannya kehidupan kita ini, kita sering menjauh tanpa kita sadari dari Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita menyadari segala kesalahan kita dan memohon ampun melalui tobat kita itu. Bisakah dikatakan demikian, Romo? Bisa juga kita lihat dalam kerangka itu. Kalau kita melihat atau merenungkan sebenarnya perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak itu bersama dengan ayahnya, dia tidak kekurangan apapun. Tetapi ketika dia menjauh dari ayahnya, dia masih memiliki harta benda itu. Tetapi kekurangannya adalah dia tidak lagi sanggup menghadapi gempuran dari kekuatan-kekuatan setan, dari keinginan-keinginan duniawinya. Akhirnya dia tergoda dan jatuh. Nah, ketika dia jatuh, habis, hancur segala sesuatu. Tidak mempunyai kekuatan lagi. Nah, tapi Allah yang Maha Rahim itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya mati dalam kuasa kegelapan. Dia tetap berharap anaknya bangkit, bangun kembali, bertobat, dan memperoleh kembali keselamatan. Menarik sekali, Romo. Tanpa terasa kita jeda sebentar dulu ya, Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan
Bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Masih bersama Romo Heribertus Ferry Monatolas CP dan saya, Maria Paulina, dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua ya Romo. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan ke segmen kedua, bisakah Romo menyampaikan kembali beberapa poin yang sudah dipaparkan dalam segmen pertama tadi? Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dari kitab Yeremia, kita mendengar simbol ikat pinggang yang ditampilkan sebagai lambang kepemilikan dan kedekatan Allah dengan bangsa Israel. Jadi ikat pinggang yang baru memperlihatkan kondisi Israel yang tidak ternoda. Sementara ikat pinggang ini dibiarkan dan menjadi kotor dan akhirnya lapuk. Kotor menandakan kegelapan, kedegilan hati bangsa Israel yang semakin parah. Sementara lapuk memperlihatkan ketidakmungkinan bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Sebab jika ikat pinggang telah menjadi lapuk dan tidak berfungsi lagi, tidak ada cara lain selain dibuang. Namun Allah adalah Allah yang Maha Rahim, yang selalu berusaha agar anak-anaknya tidak terpisah dari dirinya. Allah tetap bisa membawa bangsa itu memperoleh keselamatan bila mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Untuk bacaan Injilnya, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35, kita mendengar ada dua perumpamaan. Perumpamaan pertama itu tentang biji sesawi dan yang kedua tentang ragi. Memang Yesus selalu mengajar dengan berbagai perumpamaan. Tidak saja kepada orang banyak tetapi juga kepada para muridnya. Nah, perumpamaan pertama menegaskan daya pertumbuhan dahsyat dari kerajaan surga. Seperti halnya benih sesawi. Awalnya seolah satu biji yang kecil sekali. Tetapi sesudah bertumbuh bisa menjadi satu pohon yang besar. Demikian juga dengan pewartaan tentang kerajaan surga yang Yesus beritakan. Dari hal-hal yang sederhana akhirnya menjadi hal-hal yang sungguh tak terduga. Nah, dalam perumpamaan kedua tentang ragi, kita menjumpai sisi lain yang mau ditekankan oleh Yesus, yaitu transformasi atau daya ubah menyeluruh dari kerajaan surga itu yang berlangsung secara diam-diam, tanpa kelihatan, namun nyata. Nah, proses transformasi ini tidak kelihatan, tetapi akibatnya terhadap seluruh dunia sangat jelas. Seluruh alam semesta mengalami daya ubah ini. Kerajaan surga bekerja luar biasa untuk memperbarui seluruh ciptaan. Nah, untuk menghadirkan kerajaan surga di dunia ini, melalui perumpamaan ini dapat kita pahami bahwa tindakan-tindakan kecil, sederhana pun bisa menjadi tanda dan sarana kehadiran dari kerajaan Allah. Jadi tidak perlu kita melakukan hal-hal yang spektakuler, yang besar, atau membuat karya-karya monumental untuk menampilkan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Dengan kata lain, untuk menghadirkan kerajaan Allah tidak mesti dengan hal-hal yang luar biasa atau mukjizat-mukjizat dahsyat,
cukup dengan hal-hal sederhana. Seperti dalam sikap biasa, adil, jujur, tulus dalam bekerja, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai apapun. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pemimpin, sebagai orang yang memegang kekuasaan. Jadi kerendahan hati adalah kunci dari kehadiran kerajaan Allah. Di mana ada kerendahan hati, Allah akan berkarya untuk mengubah banyak hati mengenal kehadirannya. Bukan dengan kesombongan. Kesombongan hanya menutup kehadiran kerajaan Allah. Misalnya biji sesawi adalah biji yang Kecil. sangat kecil, yang mungkin tidak dianggap oleh banyak orang. Tetapi ketika ditanam, dia bertumbuh, berkembang menjadi satu pohon yang bahkan burung-burung pun bisa bersarang di cabang-cabangnya. Begitupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal-hal kecil yang mungkin kita anggap remeh. Mungkin kita berpikir bahwa kita bisa menampilkan kehadiran kerajaan Allah ketika kita mendoakan seorang dan saat itu juga dia sembuh. Atau kita berdoa dalam satu grup, satu kelompok, dan banyak orang akan mengikuti kita. Tidak. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan tanpa diketahui oleh banyak orang, itu kerajaan Allah sungguh hadir. Karena penghadiran kerajaan Allah itu tanpa motivasi-motivasi manusiawi, insani semata, tapi melulu karena kasih kepada Allah melalui kasih kita kepada sesama. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, karena ingin tampil sebagai orang yang baik tampaknya atau sebagai orang yang bermurah hati, tetapi di balik itu mempunyai keinginan untuk dipuji, untuk menyombongkan diri, untuk tampil. Nah, hal-hal kecil dan sederhana ini sangat penting. Allah sendiri menyatakan kebesaran kerajaannya bukan dengan hal yang luar biasa. Coba kita lihat menggunakan salib, menggunakan media hukuman yang ditimpakan kepada penjahat yang luar biasa. Tapi justru melalui salib dia menghadirkan kemuliaannya. Melalui penderitaan hina Yesus putranya, dia menghadirkan kebesarannya. Kita bisa bersaksi menghadirkan kerajaan Allah di dunia, di lingkungan kita dengan peran kita masing-masing. Sebagai orang tua yang mendidik anaknya, yang selalu memperhatikan keperluan, kebutuhan anaknya, adalah satu kesaksian biasa, sederhana, tapi bila itu dijalankan dengan kesungguhan, ketulusan, itu juga merupakan sebuah kesaksian yang tidak kalah pentingnya dengan kesaksian-kesaksian lain dalam menampilkan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Nah, Romo, di sini ada kerendahan hati dan ketulusan yang tadi saya tangkap dari omongan Romo, bahwa ini adalah kunci dari kehadiran kerajaan Allah. Kalau untuk kita, bisakah Romo memberikan secara konkretnya untuk kita agar dapat bisa melaksanakannya tanpa adanya paksaan gitu, Romo? Misalnya dalam pelayanan, misalnya dalam pelayanan, ada orang yang diminta untuk menjadi ketua lingkungan, katakannya ya, dia mengatakan, wah saya belum bisa, belum siap, belum sanggup,
belum mampu, dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat, apakah Allah memilih orang-orang yang sanggup? Orang-orang yang mampu? Tidak, tapi orang-orang yang mau bekerja. Karena kemampuan itu akan ditambahkan sendiri oleh Allah melalui kemauan kita. Kalau kita mau, pasti kita mampu. Mau belajar, mau bekerja, pasti ada cara di mana Roh Kudus membantu kita untuk melakukan karya-karya yang kita persembahkan untuk pelayanan terhadapnya. Itu hal-hal yang sederhana sebenarnya. Asal ada kemauan ya Romo ya. Jadi kemampuan kita akan ditambahkan. Jadi kita harus percaya saja pada penyelenggaraan karya dalam hidup kita ini. Penyelenggaraan Allah dalam hidup kita ini ya Romo ya. Ya, tentu. Itu penting. Jadi kemauan itu penting. Bahwa kemampuan itu juga diperlukan. Memang kita tidak bisa mengelaknya. Mau, tetapi tidak hanya mau saja, tapi tidak mau bekerja juga nggak ada artinya. Tapi mau dalam arti kesungguhan, mau menerima tugas ini dengan konsekuensinya. Misalnya menjadi ketua seksi pewartaan, mau, tapi sadar diri tidak mampu dalam arti secara pengetahuan, pemahaman, dia akan belajar. Pasti dia akan berusaha. Nah, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melayani dengan tulus. Jadi dia berusaha untuk menambahkan pengetahuannya semampunya. Dan kita yakin dan percaya bila orang mau berusaha dan bekerja dengan sungguh dan tulus, kemampuan itu tadi saya katakan akan ditambahkan tanpa kita sadari. Seperti Ragi tadi ya Romo ya, berproses ya. Terus untuk ini Romo, dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, apakah Romo bisa menarik benang merahnya? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat secara langsung, hampir tidak ada hubungan antara ikat pinggang yang sudah lapuk itu dan ragi. Tetapi kalau kita kembali kepada kerahiman dan kebesaran Allah, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karya Allah itu bisa tampil dalam bentuk apapun, dan kuasa Allah itu bisa bekerja dalam keadaan apapun. Dalam suasana sulit, dalam keadaan yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan gejolak, Allah hadir untuk berkarya. Tergantung kepada kita, bahwa kita menyadari atau tidak kehadiran Allah, atau kita lebih menampilkan diri kita sendiri sehingga kehadiran Allah justru tidak kelihatan. Nah, kalau kita lebih memusatkan diri kepada hidup kita sendiri, kurang bersimpuh kepada Allah, kurang datang kepada Allah, bagaimana kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Allah? Tapi marilah dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun, dalam gejolak apapun hidup kita, kita datang seperti dalam bacaan pertama. Meskipun kita telah seakan-akan tidak berguna, tapi bila kita bertobat, Tuhan pasti akan menganugerahkan jalan keselamatan. Demikian pun dalam bacaan Injil, meskipun kita ini kecil bagi dunia, bagi lingkungan, kita ini tidak berarti, tapi tidak demikian di hadapan Allah. Bila kita berserah kepada Tuhan, Dia akan menumbuhkan bibit benih kerajaannya dalam diri kita, dan akan tampil bukan lagi kita yang semakin kelihatan besar, tetapi justru Allah yang semakin bisa dimuliakan oleh orang.
kita diminta untuk menjadi ragi juga bagi sesama kita. Ragi artinya bisa menghadirkan diri dan memberi pengaruh. Memberi pengaruh bukan sekedar membawa orang mengikuti cara kita, tetapi pengaruh yang lebih luas secara positif, bahwa kehadiran kita bisa menjadi motivasi bagi banyak orang untuk semakin mengenal Kristus dan semakin mencintai Tuhan. Romo, dari kedua bacaan liturgi pada hari ini, apakah bisa Romo menceritakan pengalaman dari Romo yang terkait dengan bacaan hari ini, Romo? Pengalaman pribadi saya rasa tidak ada ya, tetapi pengalaman dari banyak orang berkaitan dengan bacaan pertama kerap kali kita dengar. Misalnya ada orang yang berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah mungkin lebih tepatnya, tapi curhat. Ya, ketika dulu saya belum menjadi ketua lingkungan, saya pernah mendengar satu cerita ini. Saya merasa waktu itu cepat sekali berlalu. Setiap kali mau ikut kegiatan itu, ada saja pekerjaan ini, pekerjaan itu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Tapi pada suatu saat, dia menyanggupkan diri untuk menerima tugas menjadi ketua lingkungan. Nah, apa yang dikatakannya kemudian? Saya heran katanya. Semakin saya terima tugas ini, semakin saya merasa begitu banyak waktu yang bisa saya buat. Ya, yang pertama mungkin kita melihat semakin ada tanggung jawab, dia semakin mampu mengatur waktunya. Tapi jangan salah pula bahwa di balik itu karya Roh Kudus juga bekerja. Nah, ketika kita jauh dari Allah seperti dalam bacaan pertama, kita merasa semakin kering sesungguhnya. Meskipun mungkin kita penuh dengan berbagai macam kesuksesan dalam arti tertentu secara manusiawi, tetapi secara rohani kita kering. Dan bisa jadi kita tidak berarti. Tetapi ketika kita berserah, kita mau menerima apa yang dikehendaki oleh Allah, lihatlah benih-benih kerajaan itu, ragi kerajaan Allah itu bisa membentuk kita dari semula tampak tak berguna, tampak tak berarti, tetapi menjadi semakin bisa menghargai hidup, menghargai waktu, dan menghargai pekerjaan. Saya rasa ini kesaksian yang sederhana sekali, tapi kalau kita lihat di balik kesederhanaan ini ada campur tangan ilahi yang menggerakkan orang itu, ada daya ubah, ada transformasi di baliknya. Ini yang penting bagi kita. Yang penting di mana kita berada sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita mampu menjadi daya atau menggerakkan daya ubah bagi dunia kita. Maka dengan demikian kerajaan Allah semakin nyata. Romo, tadi mengenai perumpamaan ragi nih, Romo. Saya tertarik dengan perumpamaan ragi yang tadi Romo jelaskan ya, Romo ya. Tadi Romo mengatakan ada seperti berproses dan transformasi ya, Romo ya. Bisa Romo jelaskan kembali yang terkait dengan perumpamaan ragi ini, Romo? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, proses adalah hal yang sangat dihargai Allah dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Seperti mengaduk roti atau mencampurkan roti dengan ragi. Tidak hanya sekedar diaduk, tapi coba kita lihat
roti itu juga dibanting-banting dan menghasilkan roti yang enak dan mengembang. Demikian pun biji sesawi sesungguhnya. Jadi pertumbuhan biji sesawi tidak sekali tanam langsung tumbuh, tapi melalui sebuah proses dari munculnya pohon kecil menjadi pohon yang besar. Jadi ini adalah sebuah proses transformasi atau daya ubah, lebih tepatnya ini merupakan hasil dari sebuah proses. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia atau di lingkungan kita memberi efek positif yang secara Kristiani membantu orang untuk mengenal Allah semakin dekat. Jadi Allah sungguh sangat menghargai proses ini. Biji sesawi atau ragi yang paling penting dari perumpamaan ini adalah proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan. Dari kecil menjadi besar, dari hanya beberapa ragi menjadi satu roti yang mengembang. Nah, jika biji sesawi perlu proses untuk bertumbuh, diterpa hujan, angin, hama, begitupun ragi. Perlu diadon, dan dihidangkan. Nah, apakah kita percaya bahwa Yesus juga akan membantu kita berproses? Tentu. Kita tidak sekali jadi menjadi pengikut Yesus yang sempurna. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai akhir masa. Nah, proses ini boleh kita sebut juga sebagai sebuah pertobatan. Jadi proses pertobatan itu adalah sebuah proses sepanjang hidup kita. Memperbaharui hidup, memperbaiki hidup, sehingga hari demi hari kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengenalnya, semakin hidup di jalannya, semakin hidup sesuai dengan kehendaknya, dan akhirnya kita semakin layak disatukan dalam persekutuan dengan dirinya. Ini yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Nah, berkaitan dengan proses ini juga, Allah ingin agar proses ini juga terjadi atas dasar kerjasama antara rahmat dan tanggapan kita. Allah telah menaburkan benih itu, tapi bagaimana tanah kita, tanah diri kita, sudah siapkah? Sudah bisakah kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur? Ataukah kita masih membiarkan batu-batu, duri-duri yang bisa menghimpit, bisa membuat benih rahmat itu mengering dan tidak bertumbuh kembang? Jadi kerjasama antara rahmat dan tanggapan manusia untuk menghasilkan kehadiran kerajaan Allah yang sempurna dalam diri kita juga merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, marilah kita berusaha agar baik Allah maupun kita sungguh-sungguh bisa bekerja sama dengan baik, sehingga setiap langkah hidup kita menjadi cerminan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Luar biasa Romo pencerahan yang diberikan pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Tolas. Setelah itu kita lanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Tolas. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, jadikanlah diri kami yang kecil, yang hina, yang tampak tak berguna ini mampu menghadirkan damai, menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi sesama, bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami juga menjadi perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan lidah-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Semoga kehadiran kami dimanapun semakin membuat banyak orang mengalami kasih-Mu dan senantiasa memuji serta memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup kita dan rencana-rencana kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, manusia tidak dapat berbuat apapun tanpa adanya campur tangan Tuhan, di mana Tuhan selalu mengarahkan manusia pada suatu kebenaran. Kerendahan hati dan ketulusan adalah kunci dari kehadiran kerajaan Allah di dalam diri kita. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Heribertus Ferry Monatolas CP pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe